Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, seri Sirius Startup kembali bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi dan hari ini kita akan berbincang mengenai bagaimana peningkatan kapasitas startup melalui inkubasi usaha. Tentunya kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Sudah ada narasumber yang kali ini hadir langsung di studio, ada Ibu Christina Agustin API MM ya, Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Bu Christina, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nah, Isti. ini baru kedengeran Iya, suaranya. Sehat ya, Ibu? sehat Alhamdulillah. Iya, ini kali ini kita bicara mengenai startup. Mungkin boleh cerita di awal dulu. Kalau dibilang startup, seberapa besar sih di Indonesia sekarang ini startup ini menjadi tanda kutip menjamur begitu ya, dan kemudian akhirnya Kemenkop UKM menyentuh ke situ. Ya, bagaimana di Indonesia saat ini menjamur karena memang target daripada negara Indonesia tahun 2023 ini sesuai RPJMN itu adalah sebanyak lebih kurang 2.800 startup. Nah, startup ini dikembangkan oleh banyak pihak, Oke. baik itu pemerintah maupun dari pihak swasta. Ya. Dan dari sisi pemerintah, kebetulan Kementerian Koperasi merupakan salah satu kementerian yang juga melakukan pengembangan terhadap startup. Dan kami melakukan pengembangan terhadap startup itu melalui lembaga inkubator. Jadi ini bagian dari program yang sudah dilaksanakan oleh Iya. Kemenkop UKM ya. Iya. Karena kalau bicara startup ini kan berarti ini levelnya masih yang middle low atau UMKM begitu ya Ibu ya, bukan bicara yang unicorn ya. Yes. Tapi jangan salah, Oke. ini adalah cikal bakal Menjadi unicorn. unicorn. Wah, luar biasa. Baik. Nah, program apa saja yang selama ini benar-benar termonitoring, kemudian juga secara evaluasi meningkatkan memang keberhasilan ekonomi, produktivitas dari para startup ini? Ya, jadi kami di dalam mengembangkan startup ini, kami melakukan proses inkubasi. Inkubasi ini adalah selama 6 bulan sampai 1 tahun. Inkubasi ini berproses di mana para startup itu kita dampingi, kemudian kita bimbing, kita didik, sehingga nanti pada saat mereka selesai dari proses inkubasi betul-betul dapat menumbuhkan ekonomi baru, dapat menciptakan usaha baru. Dan harapannya juga dengan lahirnya startup ini mereka juga dapat menularkan kepada generasi muda yang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan kalau makin banyak para anak-anak muda ini melakukan hal yang sama, tentunya harapannya ekonomi di mana mereka berada dapat tumbuh dan makin bergerak. Oke, kalau dilihat dari animo anak muda, sekarang kan kita menerapkan nih ya, tidak hanya menjadi pekerja tetapi menjadi entrepreneur. Ya. Itu dulu ya dasarnya ya. Ada bootcamp kabarnya ya, Yes. ada coaching klinik begitu ya. Nah, apa saja sih sebenarnya program-program ini, apakah terbuka untuk semua usia muda atau ada syarat term and conditionnya yang mungkin juga masyarakat pendengar pengen tahu Ibu? Ya, jadi tadi di awal saya menyampaikan bahwa setiap kementerian mempunyai cara dan pola dalam mengembangkan startup. Kementerian Koperasi melalui lembaga inkubator. Ya. Lembaga inkubatornya adalah lembaga inkubator yang berasal dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, maupun pemerintah daerah dan pihak swasta lainnya. Oke. Dan apabila anak-anak muda yang ingin ikut menjadi bagian sebagai tenan atau startup dari lembaga inkubator tersebut, silakan untuk mengikuti proses seleksi yang dilakukan oleh lembaga inkubator yang terpilih untuk mengikuti program inkubasi dari Kementerian Koperasi dan UKM. Misal si Badu ada di Bogor,
Ya. Kebetulan misalnya yang terpilih untuk melakukan fasilitasi adalah IPB, Institut Pertanian Bogor, kan ada lembaga inkubatornya. Ya. Nah, si Badu ini memiliki inovasi yang dapat dikategorikan sebagai startup. Dia ikut seleksi yang dilakukan oleh IPB, karena IPB akan membuka seluas-luasnya kepada masyarakat dan kepada alumni dan pada mahasiswanya sendiri untuk Oke. ikut jadi startup. Dan silakan ikut kompetisi, ikut, apabila terpilih mereka akan menjadi bagian daripada tenan atau startup daripada IPB dan akan dilakukan inkubasi selama 6 bulan sampai 1 tahun dan akan terus dievaluasi dan dipantau, dimonitoring selama 3 tahun. Berarti ini yang didaftarkan person, orangnya atau usahanya? Usahanya, Usahanya ya. Baik. karena Mm-mm. di usahanya itu bisa berisi 2, 3 atau 4 orang. Oh, oke. Iya, misalnya startup silang.id. Nah, itu mereka terdiri dari beberapa orang, bisa 3 orang, 5 orang gitu. Oke, jadi itu yang didaftarkan usahanya ya. Yes. Kemudian nanti diseleksi dari proses itu. Yes. Berarti harus update mencari informasi dari kampus-kampus ya, Bu Iya. Christine ya? harus rajin dan Oke. sekarang udah banyak kok lembaga-lembaga inkubator swasta, Mm-mm. pemerintah daerah yang sudah mengikuti program ini. Oke, apakah ini merata dari Sabang sampai Merauke, 38 provinsi? Nah, untuk kami memiliki 2 hal yang berbeda. Yang pertama adalah terkait dengan pendirian Ya. lembaga inkubator, pengembangan lembaga inkubator, dan pemeringkatan lembaga inkubator. Nah, hal ini kami lakukan, itu kami sebar ke seluruh Indonesia dan kami lakukan seluruh Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanah PP7 tahun 2021 di mana seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, kota wajib mendirikan lembaga inkubator dan melakukan inkubasi kepada, untuk provinsi sebanyak 50 tenan atau startup, untuk kabupaten kota sebanyak 20 tenan atau startup. Nah, di sini setelah mereka terpilih, kemudian mereka sudah melakukan inkubasi, kita pilih lembaga inkubator yang sudah melakukan inkubasi dan menghasilkan tenan atau startup sesuai kategori kami, yaitu berbasis teknologi dan memiliki inovasi. Oke, baik. Nah, tapi kalau dipikir-pikir nih ya, ketika Kemenkop UKM sudah menyediakan bootcampnya, sudah Ya. menyediakan coaching kliniknya, sudah mendampingi, memonitoring begitu ya. Nah, kemudian siapa yang berinvestasi? Karena kan persoalannya nanti ujung-ujungnya ke situ nih, Ya, Bu Christina. kami ada agenda akhir dari proses inkubasi, yaitu Demo Day. Mm-mm. Demo Day ini adalah suatu kegiatan atau agenda atau aktivitas di mana para tenan atau startup itu melakukan pitching sekaligus Oh, business matching. ya, ya. Nah, di situ akan dihadirkan para calon-calon investor, agregator, Mm-mm. kemudian juga dari lembaga pembiayaan lainnya, dari perbankan. Berarti ini yang mencarikan adalah Kemenkop UKM? Ya, berkolaborasi dengan si lembaga inkubator tadi. Oke, Nah, baik. kami kebetulan sudah berkolaborasi dengan dengan Australia, Mm-mm. kemudian dengan Jepang, dengan Korea. Oh, jadi ada Jadi, beberapa negara-negara ya. yang juga terlibat ya? Persis. Jadi pada saat Demo Day itu seluruh startup pitching dengan menggunakan bahasa Inggris, Mhm. karena kami membiasakan mereka pitching dengan bahasa Inggris agar para investor dari asing, dari luar itu pada saat pitching, karena mereka juga hadir, Mbak. Pada saat Demo Day atau pitching itu seluruh negara yang tadi saya sebut itu hadir, ada yang fisik, ada yang by Zoom. Sesuai dengan di mana mereka berada. Kemudian mereka akan langsung bisa menangkap
Ya. mana startup yang bisa dikolaborasikan dengan negara-negara tersebut. Contoh dengan Jepang, kami mengirimkan 30 yang terpilih untuk business matching itu kemarin ada sekitar 11 startup. Kemudian dengan Korea kita melakukan pitching itu 40 startup, terpilih 5 untuk berkolaborasi dengan Korea. Kemudian dengan Australia sampai detik ini masih berproses untuk dilakukan kurasi oleh mereka. Oke, nah berarti ini kan persyaratannya juga yang dalam artian adalah ini untuk dikompetisikan secara global ya. Tadi Yes. presentasinya bahasa Inggris, Iya. kemudian investor pun yang terlibat negara-negara yang sudah maju begitu. Iya. Nah artinya ini seleksinya berarti ketat ya, Bu Iya, Christina ya? betul sekali. Jadi memang dari sejak awal Mm-mm. sejak awal lembaga inkubator itu open bidding kepada seluruh tenan atau calon tenan startup yang ingin bergabung di dalam proses inkubasi itu harus sudah memiliki spesifikasi seperti itu. Karena cita-cita kita bukan hanya startup kita ini jago kandang. Kita ingin Itu penting ya. penting. Dia harus berani nanti berkompetisi atau mereka berinvestasi keluar atau dari luar investasi ke mereka. Oke, jadi start locally tapi Iya. thinknya globally gitu Iya, ya. karena sejatinya berdasarkan data dari startup ranking, startup kita ini kan ranking 6 ya Ya, dari beberapa negara yang sudah maju mengembangkan startup. oke. Yang ingin saya tekankan di sini bahwa Indonesia atau startup Indonesia itu memiliki kans atau peluang yang besar juga untuk hadir di startup global ini. Dan Oke. kami juga melihat bahwa dari sisi bisnis startup Indonesia itu nggak kaleng-kaleng gitu loh. Iya ya. Keren, bagus dan Contohnya apa tuh? Yang mungkin Contoh. boleh cerita sedikit sharing. contoh kita memiliki startup div marketer. Beliau ini adalah disabilitas. Wow. Disabilitas, dia itu memiliki disabilitasnya low vision dan low kesulitan pendengaran. Kita yang sehat ini belum tentu bisa menciptakan sesuatu, padahal kita lengkap. Div marketer yaitu Wiguna, nama orang yang menjalankan atau CEO-nya adalah Wiguna. Wiguna ini bisa menciptakan alat yang dapat mendeteksi apakah barang yang dibeli oleh Ya. kita asli atau palsu. Wah, ini yang lagi ini ya. Iya. Oke. Dan itu sudah berhasilkah mendekati para tadi investor, karena ujung-ujungnya Iya. kan permodalan ya. Jangan dijawab dulu. Kita masih akan lanjutkan perbincangan bersama Ibu Christina. Pendengar, Anda juga jangan kemana-mana. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Ya, kita masih berbincang mengenai peningkatan kapasitas startup ini melalui program inkubator usaha. Dan masih bersama saya Ibu Christina Agustin yang merupakan Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Dan untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami bertanya langsung, mungkin Anda adalah teman-teman muda nih terutama ya Bu Christina ya, yang punya bidang usaha tertentu, ingin tahu, ingin bertanya lebih lanjut. Silakan kami berikan kesempatan di line telepon 0213844545 3866712. Bu Christina, kalau kita lihat program ini sudah berapa tahun berjalan di Kemenkop UKM dan kelihatannya berapa banyak nih kemudian startup yang sudah lahir? Ya. Besar ya, bukan hanya lahir tapi besar dan berkembang. Program ini di Kementerian Koperasi sejak tahun 2021, sejak nomenklatur baru dan sejak adanya PP7, lahirnya PP7 tahun 2021, di mana salah satu amanah di PP7 itu menyebutkan bahwa Kementerian Koperasi diberikan amanah untuk mengkoordinir terkait dengan pengembangan lembaga inkubator. Lalu
sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 ini kami sudah menghasilkan tenan atau startup sebanyak 509, di mana yang kami fasilitasi melalui proses peningkatan kapasitas inkubasi usaha adalah sebanyak 351 dan sebanyak 158 startup hasil kolaborasi kami dengan banyak pihak. Oh, oke. Artinya jadinya ini sudah tidak hanya satu dipegang oleh Kemenkop UKM, tapi sudah antar lembaga juga ya. Yes. Sudah beberapa stakeholder. Ya. Nah, tadi sempat kita di salah satu teman disabilitas yang sudah berhasil mengembangkan mendeteksi alat untuk mengecek barang asli apa palsu. Nah, ini penting kan ya Bu ya Yes. sekarang ya. Nah, Ya. ini sudah ada peminatnya dari Indonesia juga kah? Ya, jadi kalau peminat ada beberapa ya dari Indonesia juga banyak peminat, dan yang paling penting kemarin minggu lalu kita baru saja melakukan Startup Day dengan pihak Korea, dan pihak Korea sangat antusias dengan apa yang dilakukan oleh Div Marketer, itu nama startupnya Div Marketer, CEO-nya adalah Mas Wiguna. Jadi dari pihak Korea itu langsung antusias untuk support kepada mereka, dan langsung saat itu mereka memberikan permodalan awal untuk Div Marketer. Oke, permodalan yang diberikan apakah itu berupa nilainya berupa investasi, atau kalau tadi kan ini ada produksi alat ya, apakah Ya. ada produksi alat yang dilakukan juga di negara tersebut? Sampai saat ini untuk bantu produksi di Indonesia. Tetap di Indonesia ya, Tetap tetap di produk Indonesia. dalam negeri yang dihasilkan ya, Tetap, tapi dengan tetap. standar dan kualitas luar negeri begitu ya, Yes. internasional lah. Iya. Baik, kalau begitu pendengar, kami masih memberi kesempatan untuk bertanya langsung ke Ibu Christina Agustin mengenai seperti apa sih perkembangan dari program inkubator usaha yang disampaikan oleh Kemenkop UKM. Silakan 021 384 4545, 386 2375, 386 6712, ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp 081 399 399 888. Ada beberapa pesan juga yang masuk melalui WhatsApp ya. Nanti kita juga akan coba sampaikan kepada Ibu Christina Agustin. Dan kalau dilihat begitu ya, kalau untuk sekarang-sekarang itu usaha-usaha apa sih Bu yang sedang booming, yang sedang naik daun di startup ini? Bentuk Ya. bidang usahanya apa? Banyak sebenarnya. Tadi Begitu saya ya? udah bilang, Ah. startup Indonesia itu nggak kaleng-kaleng. Oh. Banyak sekali, dia sangat beragam. Ah. Ya, kami sudah memetakan ya lebih kurang paling sedikit ada 14 jenis Klasifikasi usaha ya? bisnis. Iya, 14 jenis bisnis. Mm-mm. Ya, mulai ada fashion, mulai apa untuk robotik, kemudian untuk food and beverage, kemudian agriculture, aquaculture, Ya. manufacturing, lain-lain banyak sekali. Ya. Nah, mana yang paling banyak itu saat ini ya masih di food and beverage. Namun, Makanan dan minuman ya? ya, namun Mm-mm. kami sedang mengarahkan sekarang ke arah yang lebih yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia, yaitu agriculture, aquaculture, dan manufacturing, di mana ini berbasis pengembangan kepada mendukung produk unggulan di daerah masing-masing. Oh, oke. Karena kita ketahui bahwa bicara agriculture, Indonesia sangat terkenal bahwa potensi unggulan agriculture kita sangat besar. Oke, apalagi ini yang memperkuat Iya. kita untuk ketahanan pangan selanjutnya ya. Ketahanan pangan, kemudian aquaculture, perikanan kita juga sangat luas. Nah, di mana peranan para startup? Bagaimana bisnis ini berkembang? Startup harus mengambil peluang dari masalah yang muncul. Nah, sekarang Contohnya? contoh Hmm. e-fisheries, pernah dengar kan? Ya. Kemudian Fishlog, Mm-mm. kemudian startup yang lain saat ini yang kami miliki, misalnya perikanan apa ya, saya lupa namanya. Nah, mereka ini melakukan suatu cara di mana membantu petani atau membantu para petambak
atau menggunakan perikanan modern, tata kelola perikanan modern, tata kelola pertanian modern, di mana mereka dapat untuk pertanian mereka dapat melakukan pemberian pupuk tanpa harus ada di lapangan pertanian tersebut. Jadi hanya menggunakan gadget mereka dapat menyiram pupuk kepada tanamannya. Oh, Itu jadi udah canggih. sistem remote Iya, jarak jauh ya? Jarak jauh, itulah startup. Oke. Nah, kalau untuk perikanan, contoh lagi, mereka dapat mengontrol pemberian pakan ikan itu dari jarak jauh. Dan di situ semua sudah tersistem dengan baik. Di jam berapa ikan makan, jam berapa ikan mulai lapar, Oke. bagaimana kualitas airnya, Ya. dan sistem feedingnya juga otomatis. Dan itu semua dilakukan melalui gadget. Oke. Ini kan Jadi, membuat ya. kita sebagai manusia harus sekreatif mungkin. Yes. Tapi mungkin saya sedikit menyinggung ke isu bahwa Indonesia dengan bonus demografi 2030 kita betul. harus juga melihat bagaimana isu lapangan pekerjaan. Ya. Nah, ketika ada program-program seperti ini kan diharapkan lebih banyak teknologi yang kemudian berperan daripada SDM. Nah, apakah ini juga menjadi pemikiran dari Kemenkop UKM begitu ya? Apakah harus lebih banyak lagi entrepreneur? Terus kalau semuanya jualan yang beli siapa, Bu? Ya, tetap tujuan kita adalah terus meningkatkan lebih banyak lagi entrepreneur. Teknologi itu alat, tools. Ya. Tetap kita manusia yang akan mengendalikan. Dan menghadapi bonus demografi, anak-anak kita, anak-anak muda ini harus didorong dan dipersiapkan dengan baik dan matang. Oke. Mereka harus diberikan edukasi, mereka harus diberikan pemahaman, dan mereka harus diberikan ruang Ya. di mana mereka harus mempersiapkan diri menuju bonus demografi. Caranya bagaimana? Mereka harus diberikan terus wawasan, didampingi dan disemangati bahwa bonus demografi itu dipersiapkan diri kalian harus beradaptasi dengan teknologi, menguasai teknologi, dan kalau bisa terus mengembangkan teknologi dan membuat teknologi itu. Oke. Karena potensi anak-anak muda Indonesia yang sudah kami alami sekian 3 tahun ini luar biasa. Inovasinya itu kreatif banget, dan kreativitas anak-anak Indonesia itu tidak tertinggal dibandingkan anak-anak lain yang di luar sana. Oke, tapi yang paling penting adalah juga kan pengembangannya. Ya. Bagaimana dengan komunikasi lintas sektoral? Karena setelah kemudian ini menjadi bisnis yang berkembang, tentunya kan mereka membutuhkan market. Ya, Kemudian mereka juga Ya. membutuhkan dukungan regulasi dari kementerian lembaga lainnya, Yes, misalkan. yes. Itu apakah itu juga sudah langsung sinergi, Ya. Christina? jadi gini, beberapa waktu lalu Bappenas sudah mengumpulkan beberapa kementerian lembaga untuk duduk bareng Ya. untuk mengecek bagaimana perkembangan dari masing-masing kementerian lembaga dalam mengembangkan startup. Karena mengembangkan startup tadi di awal saya sudah disampaikan bahwa bukan hanya Kementerian Koperasi saja, tapi ada beberapa lembaga lain atau institusi lain yang sama-sama mengembangkan startup. Dan harapannya dengan kita dari sisi pemerintah ya sudah memotret dan sudah menyiapkan regulasi khusus untuk pengembangan startup ini, kita masing-masing akan mendorong, Mbak. Kita akan berkolaborasi dan mendorong para startup yang sudah kita sama-sama fasilitasi ini Oke. akan terus bertumbuh dan berkembang kalau bisa menghasilkan startup-startup lain yang dapat mereka tularkan dari pergerakan yang mereka lakukan. Oh, oke. Gitu. Jadi contoh di kami Kementerian Koperasi, tadi saya sampaikan bahwa totally adalah 509. Ya kan? 509 ini tidak kami lepas. Kami terus akan pantau dan kami akan mengaktifasi mereka di setiap aktivasi program yang ada di Kementerian Koperasi atau di kementerian lain melalui di lead kami Kementerian Koperasi dan UKM. Oke, baik. Contoh, kemarin baru saja kami melakukan aktivitas pahlawan digital namanya. Apa itu, Bu? Pahlawan digital adalah suatu inisiasi yang dilakukan oleh inisiatornya adalah Mbak Putri Tanjung, berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kami memilih startup terbaik yang menjadi pahlawan bagi ekonomi masyarakat sekitarnya, yang berdampak memiliki impact terhadap ekonomi masyarakat sekitarnya.
artinya mereka mendirikan usaha, Ya. mendirikan bisnis, tapi memikirkan orang Masyarakat, lain, lingkungan. Ya. masyarakat sekitarnya. Dan kami pilih adalah startup-startup terbaik yang dapat berdampak cukup luas dan mempekerjakan banyak orang dan melibatkan banyak orang di dalam bisnis yang mereka lakukan. Oke. Kemarin Dan terpilih sambutannya 3 seperti apa? terbaik. 3 terbaik ya. Ya, yang hadir kemarin 3 menteri, Bapak Menteri Koperasi, Menkominfo, dan Menparekraf Pak Sandiaga Uno. Oke. Dan kemudian mereka yang terpilih ini rata-rata apa yang bisa diberikan untuk daerahnya? Ya, pastinya dengan mereka mengembangkan bisnisnya, contoh misalnya chicken ya. Chicken ini kan dia peternakan ayam. Peternakan ayam yang menghasilkan ribuan jutaan ayam, dia otomatis mempekerjakan banyak orang. Oh, oke. Dan semua Artinya membuka disiapkan lapangan pekerjaan. lapangan Itu yang pekerjaan. menjadi penting ya. Penting. Dan mereka sekali lagi melakukan aktivitas itu dengan berbasis teknologi. Oke. Semuanya terkontrol dengan baik hanya melalui gadget, bukan hanya sekedar manual begitu. Jadi Harus datang secara fisik mengunjungi begitu ya. Ya. Baik, Bu Christina, ada beberapa pertanyaan nih melalui WhatsApp, termasuk juga dari beberapa teman-teman kita yang ingin tahu bagaimana sih skala prioritas untuk wilayah Indonesia Timur. Jangan dijawab dulu, kita masih akan bergabung sebentar lagi. Namun pendengar, kita ikuti dulu informasi dari Gedung Parlemen. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kita masih berbincang mengenai bagaimana sebenarnya peningkatan kapasitas startup. Kalau tadi Bu Christina Agustin sudah bicara mengenai banyak hasil-hasil produk-produk ataupun juga usaha-usaha milik anak-anak Indonesia yang ternyata berhasil meyakinkan negara-negara lain untuk berinvestasi. Karena ujung-ujungnya permodalan ya Bu Christina ya. Nah, Anda juga mungkin ingin bertanya nanti ke Bu Christina, saya masih beri kesempatan lewat WhatsApp. Nih ada pertanyaan dari Wisnu ya. Bagaimana dengan daerah timur Indonesia? Apakah kadang-kadang permodalan ataupun juga pendampingan hanya diberikan kepada wilayah barat saja? Apakah ada skala prioritas untuk Indonesia Timur? Silahkan langsung dijawab mungkin. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, tentunya bilang skala prioritas, semua provinsi atau daerah di Indonesia menjadi prioritas. Tidak ada yang dianaktirikan ya Bu ya? Tidak ada dianaktirikan. Karena jelas di amanah PP 7 yang tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa ya pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu wajib mendirikan lembaga inkubator. Nah, untuk provinsi atau daerah yang belum masif pengembangan lembaga inkubatornya akan kami dampingi, yaitu melalui peningkatan kapasitas pengelola lembaga inkubator. Jadi pengelolanya dulu kita didik supaya mereka pun bisa mendidik dan melahirkan startup melalui proses inkubasi sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi dari pengelolanya kita latih dulu gitu. Nah, tapi ini kan berarti butuh apa yang kita lakukan adalah bagian dari publikasi ya, Yes. untuk lebih banyak yang tahu, lebih banyak yang terlibat. Mungkin boleh juga kembali diinformasikan. Kemana sih kalau mau cari informasi, dibantu untuk ikut kegiatan inkubasi ini? Kemudian ini kan program yang jangka panjang ya. Yes. Tahun depan masih ada lagi kan Bu? Masih Masih akan ada terus ya? Ya, peraturan pemerintah, aturan. Oke, berarti artinya siapa saja yang pengen terlibat, pengen ikut, harus kemanakah mendatangi? Apakah di setiap daerah Ya. kampusnya sudah pasti berpartisipasi atau bagaimana? Iya. Jadi sejatinya bicara tentang kemana, sejatinya mereka bisa ke kampus di mana yang terdekat mereka ada. Itu Ya. satu. Yang kedua, mereka bisa ke dinas terkait, yaitu di situ mungkin ada dinas koperasi, dinas yang membidangi koperasi dan UMKM. Kemudian bisa juga di beberapa provinsi berbeda-beda Mbak. Ada Bapeda yang mengembangkan, ada dinas koperasi. Jadi silakan ke dua unit pemerintah daerah tadi ya, Bapeda dan dinas koperasi, atau ke kampus tadi yang saya sampaikan. Oke. Silakan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di kampus, atau kalau teman-teman dengar ada pihak swasta di lokasi yang Anda berada, itu ada pihak swasta yang juga
sudah menjadi lembaga inkubator dan sudah melakukan inkubasi, join di situ lebih baik. Oh, Bisa. oke. Jadi sebenarnya bisa mencari lebih banyak peluang ya. Banyak. Kalau misalnya lintas provinsi, boleh nggak sih Bu? Misalnya saya tinggal di Jakarta, tapi kemudian kegiatan dilakukan di Bogor, masih Jabodebek, boleh nggak sih ikut Boleh yang aja. boleh ya? Boleh, Tidak ada ada. batasan di satu Tidak. tempat ya? Ada beberapa teman-teman startup, contoh dia ikut menjadi tenan atau startup di B-Cube Setialan Bandung. Mm-mm. Walaupun dia bisnisnya itu ada di Aceh. Oh, oke. Jadi pada saat inkubasi dia datang, kan inkubasi itu kan ada in-wall, ada out-wall. Ya. Out-wall itu kan dia melakukan aktivitas di luar daripada lembaga inkubator. Sementara in-wall itu dia melakukan aktivitas inkubasi di dalam lembaga inkubator. Nah, pada saat proses inkubasi itu mereka datang ke B-Cube Setialan mengikuti proses inkubasi selama 6 bulan. Begitu. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan juga ini terkait berapa sih Bu syarat minimal startup atau persyaratan minimal yang bisa kemungkinan diterima untuk mengikuti program dari Kemenkop UKM? Nah, kalau kami itu kan insya Allah ya tahun depan itu rencana akan menyasar kepada 9 lembaga inkubator. Nah, ini sedang berproses. Kami baru saja selesai melakukan identifikasi untuk lembaga-lembaga inkubator yang akan dipilih. Sebelum memutuskan itu, kami juga akan melakukan proses di mana kami akan bertemu dengan lembaga-lembaga inkubator tersebut dan akan melakukan beberapa aktivitas. Dan baru nanti akan kita melakukan semacam seleksi kepada lembaga inkubator terpilih. Nah, dari situ baru nanti dari masing-masing itu kami akan memilih minimal 20 startup yang akan diinkubasi oleh para lembaga inkubator masa yang akan datang. Oke, dengan syarat dan kondisi tertentu tentunya ya. Karena tahun ini udah selesai. Tahun ini Sudah mau habis ini Bu ya, sudah minimal akhir bulan 20 per lembaga. Oke, jadi silakan menyiapkan proposal ya, silakan. menyiapkan bisnisnya juga supaya meyakinkan di pitching day terutama ya. Iya. Demo day ya. Tapi satu hal saya pesen Apa itu? bahwa kalau ingin mendirikan lembaga inkubator, lakukan bahwa niat kalian adalah betul-betul ingin menjadi bisnis yang bisa berdampak kepada banyak orang atau berdampak kepada penumbuhan ekonomi baru. Namun jangan mendirikan startup hanya untuk menunggu fasilitas atau bantuan. Tapi mandirilah kalian. Kalau kalian bisnisnya bagus dan kalian bisa berbuat terbaik untuk orang banyak, insya Allah nanti semua pihak akan mendukung. Baik, kalau begitu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya, sudah bergabung juga. Mohon maaf tidak semua pertanyaan hari ini mungkin bisa ditanyakan. Lebih baik ya mencari informasi di mana bisa mendaftarkan untuk ikut program inkubasi. Bu Christina, terima kasih juga sudah mampir ke RRI, sudah berbagi informasi dan cerita, dan terima kasih juga untuk kebersamaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Saya Risi Rustarto, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan perbanyaklah kreativitas untuk menghasilkan para entrepreneur muda.